Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Natasha. Saya dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301058. Sebagai bahan laporan ketiga mata kuliah pemrograman framework, saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai proyek saya. Yang pertama, membuat proyek baru dengan format sesuai ketentuan. Karena di sini saya mendapatkan bagian ke-14, yaitu proyek Bina Desa pada bagian produk hukum dan dokumen publik. Saya sebagai guestnya dengan nama proyek saya Regulasi Desa GES. Yang kedua, ini inisialisasi Git dan menunjukkan proses commit hingga checkout. Ketiga, menunjukkan contoh passing data ke view dari root controller view sesuai dengan topik. Langsung saja, silakan download Git dan install. Di sini, saya sudah mendownload Gitnya dari modul. Link akan saya tampilkan. Yang pertama, buka Chrome untuk mendownloadnya. Di sini, silakan pilih sesuai kebutuhan. Saya klik Windows karena sesuai dengan kebutuhan saya. Selanjutnya, untuk installnya, silakan klik Next sampai Finish. Untuk memastikan apakah Git berhasil diinstal, silakan buka terminal dan jalankan perintah git min version. Silakan di enter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Git versionnya 2.51.0 dan Git sudah berhasil diinstal. Selanjutnya, silakan buat project baru. Di sini saya telah membuat project baru dengan nama Regulasi Desa GES. Di sini saya sebagai guest. Selanjutnya, lalu buka di VS Code. Kalau ingin membuka file project atau foldernya, silakan di file, lalu open folder. Silakan pilih folder yang sesuai dengan yang dibuat sebelumnya. Di sini saya sudah membuka folder saya. Selanjutnya, silakan kita inisialisasi Git dengan perintah git init yang dijalankan di terminal. Di sini saya sudah melakukan git init, maka tampilan VS Code akan menjadi hijau seperti ini dan ada huruf U di sini. Cek apakah Git berhasil diinisialisasi, yaitu dengan menjalankan perintah git status. Enter. Nah, jika seperti ini, berarti sudah berhasil diinisialisasi. On branch master ini artinya posisinya sedang berada di branch utama bernama master. Lalu no commit yet ini artinya belum ada commit sama sekali, dan untracked files ini merupakan file baru yang belum ada di repository. Git berhasil diinisialisasi juga akan terlihat pada folder project yang sudah dibuat tadi. Silakan open folder, pilih di mana meletakkan project tadi. Sini saya diletakkan di D, di www, di project saya. Silakan klik view, lalu show, lalu checklist pada bagian hidden items ini. Lalu Git akan berhasil ditampilkan. Di sini saya memilih untuk hidden saja, jadi bisa dikembalikan seperti semula lagi supaya tidak terlihat. Seperti ini supaya meminimalisir terjadinya kesalahan atau penghapusan. File dengan status untracked files akan dimasukkan ke staging area yang bisa dijalankan dengan perintah git add dan juga bisa pakai dot, di mana git add itu untuk per filenya, sedangkan dot itu untuk semua file. Di sini saya akan mencoba menggunakan git add. Silahkan ketikkan saja git add lalu titik, lalu tekan enter. Selanjutnya, kita coba lihat kembali status working directory setelah git add
tadi dengan menjalankan perintah git status. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari git statusnya. Change to be commit ini berarti menampilkan list file di staging area dan siap untuk di-commit ke local repository. Selanjutnya, kita juga memiliki git reset yang dimana jika kita ingin membatalkan file yang masuk ke staging area, bisa menggunakan git reset ini yang akan mengembalikan semua file dari staging area ke working directory. Saya akan membuat username dan user email. Di sini saya menggunakan git config min local username dengan nama Ana. Silakan enter. Lalu selanjutnya saya akan membuat atau mengeset user email. Saya menggunakan git config min local user email menggunakan akun mahasiswa. Lalu tekan saja enter. Selanjutnya saya akan mencek dengan menjalankan perintah git config min list. Lalu enter saja. Nah, di sini sudah terlihat bahwa username saya dengan nama Ana dan user email saya dengan nama Fitriana24SI mahasiswa PCR ACID. Sebagai informasi tambahan, huruf U tadi sekarang sudah berubah menjadi huruf A. Ini berubah saat kita melakukan git add tadi. Lalu langkah selanjutnya saja, kita akan mencoba untuk git commit yang dimana untuk menyimpan perubahan ke local repository. Saya akan mencoba, silahkan ketikkan saja. Di sini saya menggunakan first commit ini sebagai informasi perubahannya, silahkan di enter saja. Akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menceknya menggunakan git status. Silakan ketikkan git status. Lalu enter. Nah, seperti ini. Dimana saat ini working directory-nya sudah bersih dari unstructured file ataupun new file. Perubahan sudah dicatat di git. Untuk melihat riwayat commit, bisa dengan menjalankan perintah git log. Seperti ini, sudah ada keterangan author dan keterangan waktunya. Autornya saya dengan nama Ana dan akun email saya, dan terdapat keterangan waktunya. Kita juga bisa menggunakan git log min one line ini supaya lebih ringkas. Silakan enter saja. Akan menjadi seperti ini ke bagian git checkout yang dimana digunakan untuk melihat versi aplikasi sesuai dengan ID commit yang kita pilih. Yang pertama, kita cek ID commit yang kita gunakan dengan menjalankan perintah git log min one line. Selanjutnya kita masuk ke git checkout yang dimana digunakan untuk melihat versi aplikasi sesuai dengan ID commit yang kita pilih. Yang pertama, kita cek dahulu ID commit yang kita inginkan dengan menjalankan perintah git log min one line. Silakan enter saja. Di sini versi min one line ini membuat ID commit menjadi lebih pendek dan mudah dibaca. Head yang menunjuk master artinya kita sedang ada di commit terbaru dan kita akan mencoba kembali ke first commit yang memiliki ID ini. Selanjutnya yang kedua, git checkout commit ID. Silahkan jalankan menggunakan git checkout dan salin ID-nya. Silahkan klik enter saja. Nanti setelah kita git checkout commit ID ini, yang ditampilkan oleh kursor ini merupakan ID-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan git status dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Hit detected yang artinya
kita tidak berada di branch manapun, tetapi sedang melihat-lihat aja di mana sih komitnya secara langsung gitu dari ID yang ini. Lalu, perubahan yang dilakukan di mode ini itu tuh nggak tercatat di branch manapun, kecuali kita tuh ngebuat branch baru gitu. Lalu selanjutnya kita yang bagian ketiga masuk ke Git Checkout Master, yang dimana untuk kembali ke commit terakhir versi terbaru cukup jalankan perintah Git Checkout Master. Lalu enter. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai passing data Laravel. Passing data merupakan proses mengirim variabel array yang sudah diberisikan data dari controller ke view agar bisa ditampilkan di blade. Selanjutnya, saya akan menjalankan passing data ke view dari root, controller, lalu ke view. Nah, di sini saya sudah membuat rootnya. Untuk jenis dokumen, jangan lupa untuk import kelasnya. Ini adalah merupakan kelas yang sudah diimport, dan ini merupakan root yang sudah saya buat. Jika ingin mengimport kelasnya, silakan ini diklik kanan saja, lalu import kelas. Selanjutnya, saya akan membuat controller. Nah, di sini saya sudah membuat controller. Jika ingin membuat controller baru, silakan buka di terminal, lalu ketikkan php artisan make controller jenis dokumen controller min resource, karena di sini nama controller saya namanya jenis dokumen controller. Jenis dokumen controller ini berisi pada public functionnya, pada public function index, yang dimana $data ini merupakan sebuah variabel array yang isinya dari jenis dokumen, yang isinya tuh dari tabel di kolom yang ada keterangannya sesuai dengan bagian dari project. Di sini saya menggunakan cara kedua dari modul pada function indexnya, yang isinya ada jenis ID, nama jenis, lalu deskripsi. Nah, pada bagian return view jenis dokumen compact data ini, artinya data tadi dikirimkan ke file resource atau view di jenis dokumen .blade.php. Nah, di sini kita pastikan sudah membuat file baru di resource atau view. Di sini saya sudah membuat file baru di view dengan nama jenis dokumen .blade.php. Silakan klik saja. Selanjutnya, ini adalah isi dari jenis dokumen .blade.php saya yang terletak di view, yang untuk tampilan yang akan saya tampilkan nanti. For each $data s $d artinya melakukan pengulangan setiap item di variabel $data. $data itu isinya array jenis dokumen, dan setiap item akan disimpan sementara ke variabel $d. Di sini tr-ni atau baris yang menampilkan satu atribut dari jenis dokumen yang diwakili oleh penyimpanan sementara $d yang berisi atribut jenis ID, nama jenis, dan deskripsi. Selanjutnya, kita akan masuk ke end for each yang artinya sebagai penutup pemrograman. Nah, ini adalah tampilan dari project yang telah saya buat tadi. Seperti ini tampilannya. Berisi tabel jenis dokumen, karena saya tadi membuat jenis dokumen, ada ID-nya, nama jenis, dan deskripsinya. Sekian penjelasan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.